itu bisa nyeri, bisa perih ya, atau bisa menimbulkan kebutaan ya karena ada bekas scar di korneanya gitu ya. Bisa infeksi juga. Nah, Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back again to podcast sahabat Indrayana. Bersama saya kembali Gembira. Dan topik kali ini sangat menarik, kita bahas topik yang berhubungan dengan layanan bedah plastik, yaitu dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenal ptosis, gangguan pada kelopak mata, mata terlihat mengantuk. Nah, tidak salah lagi, topik ini pasti kita bahas dengan Dr. Kori Hali, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika. Halo dokter. halo para sobat Indrayana. Kita tetap menyapa sahabat Indrayana dan selalu mengedukasi mengenai layanan bedah plastik. Dok, topik ini cukup menarik karena banyak case-nya, dan setelah kita gali-gali, case-nya itu banyak dialami oleh dewasa, dok ya. Bahkan ada beberapa yang menyebutkan ternyata ptosis ini juga bisa dialami oleh anak-anak, mungkin karena bawaan atau lain-lain ya dokter ya. Tapi mungkin kita bahas di sini secara umum ya dokter ya, ptosis ini dan bagaimana cara penanganannya. Nah, kalau bicara tentang ptosis, ini penyakit apa sih dok? Silakan. Baik, yang disebut ptosis kelopak mata itu Iya. adalah kelopak mata yang turun. Ini khususnya kelopak mata atas ya. Betul dokter. Jadi bisa disebabkan bermacam-macam. Salah satunya adalah kita lihat dulu komponen dari kelopak mata. Ya, ada komponen otot, ada komponen kulit, ada komponen lemak, ada komponen tulang rawannya, dan juga komponen persyarafan, gitu ya. Oke. Jadi terjadinya ptosis itu umumnya bisa terjadi di usia lanjut. Oke dok. Usia yang sudah lansia, jadi di mana kulit, otot itu mulai kendur, ya, elastisitasnya terganggu dan tonus atau kekenyalan otot itu juga sudah terganggu. Oke dok. Jadi dia tidak bisa mengangkat kelopak mata. Jadi terjadi penurunan ya dok ya di kelopak matanya dokter ya. Betul. Dan kemudian juga faktor dari lemak. Ya, jadi di kelopak mata atas kita itu ada lemak juga ya. Jadi yang membatasi antara tulang tengkorak kita dengan bola mata dan kelopak mata. Oke, ini menarik nih dok. Ya. Pasti bertanya, kenapa lemak itu ada di situ dok? Karena Ya. kita kan pada saat muda belum nampak nih dok ya. Pada saat tua kok terjadi penurunan, terus ada lemak. Kira-kira itu kenapa dok? Nah, itu lemaknya berkurang. Oke dok, Nah, silakan. jadi seiring umur, seiring usia itu lemak akan berkurang di daerah kelopak mata atas. Jadi kelihatan seperti cekung. Oke. Ya, jadi tidak penuh dan akhirnya otot dan kulit itu dia akan menurun ke bawah. Harus diingat juga bahwa otot di sekitar kelopak mata itu berpengaruh juga dengan otot di sekitar wajah. Ya, jadi otot di forehead kita sebutnya otot dahi ya. Otot dahi yang juga bisa lemah juga. Oke, jadi Bisa macam-macam sebabnya. Bisa karena persyarafan, misalnya akibat stroke, ya, akibat adanya penyakit dari saraf juga, atau salah satunya kayak Bell palsy ya. Bell's palsy, dok, itu, ya? jadi yang lumpuh sebelah tiba-tiba, tapi itu bisa kembali lagi. Itu juga bisa menyebabkan ptosis. Oke nih dok, jadi memang penyebabnya berbagai macam ya dokter ya. Berbagai macam juga. Mungkin karena usia, juga ada tadi pengurangan tadi lemak di daerah kelopak mata, dan juga karena tadi ada karena Bell's palsy dan lain-lain. Berikutnya mungkin dok, gejalanya yang khas seperti apa sehingga butuh penanganan kira-kira gejalanya yang tadi mungkin dokter sebutkan beberapa. Silakan. Tadi udah disebut sama Pak Gembira bahwa terlihat kayak ngantuk. Iya betul dokter. Jadi kelopak matanya turun ya, turun. Normalnya itu biasanya ada beberapa mili di, kita lihat kalau bola mata itu ada hitamnya ya, ya kan ada hitamnya, itu cuma menutup beberapa mili di atas. Tapi kalau dia ptosis bisa hampir sepertiga atau hampir setengah atau hampir menutup total. Itu juga kita sebut ptosis ya. Oke. Nah, jangan lupa juga ptosis pun bisa tidak simetris. Kadang-kadang salah satu sisi mata bisa lebih turun. Ya, itu juga bisa banyak penyebabnya. Berarti cukup sangat mengganggu ya dokter ya jika Betul. memang dibiarkan. Selain juga dari penjelasan dokternya, ternyata selain mengganggu penampilan juga mungkin mengganggu kenyamanan ya dokter, karena juga bisa menutup mata dan betul. lain-lain. Menutup pandangan, menutup mengganggu pandangan ya pandangan. dokter ya. Dan juga ketika
itu bisa terjadi pada saat kelahiran juga ya. Oh. Jadi misalnya bayi itu ada trauma di sekitar area wajah sehingga mengganggu persarafan, sehingga kelopak matanya juga bisa jadi lebih turun ya, ataupun secara genetik atau secara kongenital, kita sebutnya kecacatan bawaan lahir. Oke, Itu deh, bisa dokter. terjadi juga. Jadi memang penyebabnya ada beberapa nih dok, kan tadi sebut tambahan lagi karena mungkin bawaan ya dok ya, seperti yang dokter jelaskan. Berikutnya mungkin dok ya, ini nanya-nanya nih dok, pasti bagaimana cara penanganannya dok? Kira-kira kalau di bedah plastik ini diapain nih dok? Jadi kalau untuk penanganannya kita lihat dulu faktornya apa, gitu ya. Biasanya kita akan nilai, kita evaluasi pada saat pasien itu konsultasi ke dokter untuk pemeriksaan. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Ini masalahnya di mana? Di saraf, apakah di otot, apakah di kulitnya, ataupun di lemaknya, ya, ataupun di otot-otot penunjang lainnya. Jadi semua ini akan bergantung dari komposisi otot yang menunjang. Jadi seperti dahi, pipi, atau sekitar kelopak mata itu juga ototnya saling berkaitan. Ya. Jadi kita tidak fokus kepada kelopak matanya saja, tapi kita fokus kepada otot-otot sekitarnya juga. Jadi kalau kelopak matanya tidak simetris, kita samakan. Kita samakan. Kalau misalnya ada gangguan pada syaraf, ada gangguan pada bawaan lahir, itu kita bisa lakukan rekonstruksi ya. Kita pasang pengait atau sling ya. Kita pakai sling, itu bisa diambil dari tendon dari anggota tubuh manapun, atau dari selaput otot yang kita ambil untuk menggantung kelopak mata menjadi lebih tinggi. Oke. Gitu. Ataupun yang lebih canggih lagi adalah kita pemasangan graf saraf. Jadi saraf itu bisa disambung lagi. Kalau terjadi gangguan itu bisa secara mikroskopik, kita operasi secara mikroskopik untuk bisa berfungsi lagi. Tapi itu tentu perlu waktu ya, perlu proses juga untuk penyembuhan. Oke nih dok, ini kita bahas nih dok yang lebih spesifik dok. Blefaroplasti dengan ptosis nih dok. Apakah bisa membantu dengan tindakan ini sehingga membuat mata terlihat mengantuk tadi sehingga tidak terlihat ngantuk? Silakan. Ya tentunya kalau kelopak mata itu kita koreksi, kita operasi sehingga menjadi lebih mengangkat, maka akan merubah wajah itu lebih segar, mata itu lebih segar, lebih fresh ya, kita sebutnya lebih fresh, dan juga efek mengantuknya pun tentu sudah hilang setelah dibuka matanya ya. Dan juga ada beberapa kasus di mana ketika terjadi ptosis itu bulu matanya masuk ke dalam kornea, ke dalam bola mata. Dan itu sangat berbahaya dokter ya? Sangat berbahaya. Jadi ketika bulu mata itu menggesek kornea, dia akan menimbulkan luka, skar di kornea. Bahkan kalau saking beratnya itu bisa menimbulkan kecacatan dan memerlukan transplant kornea. Oke. Untuk supaya menghindari kebutaan. Oke nih dok, kita bicara tentang ptosis sudah dok, gejalanya gimana, penyebabnya gimana. Mungkin kita bahas tentang tindakannya. Dokter tadi sudah sedikit menjelaskan tentang tindakannya seperti apa. Prosedurnya gimana nih dok? Kalau kita pengen melakukan prosedur blefaroplasti. Ya tentunya pasien harus ketemu dulu dengan dokternya ya, yaitu dokter bedah plastik yang tersertifikasi ya. Jadi dan juga harus di klinik yang sesuai dengan persyaratan ya, klinik utama ya, atau rumah sakit ya. Nanti pada saat konsultasi dokter bisa menilai, bisa memeriksa langsung kondisi pasien, apakah disebabkan oleh persarafan yang disebutkan tadi, sehingga dokter bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ya. Jadi nanti ada pemeriksaan penunjang ya, darah, ronsen dan EKG untuk memeriksa kondisi dari pasien apakah optimal untuk pembiusan dan operasi ya. Setelah operasi tentunya kita harus lakukan kontrol rutin ya, kontrol rutin, dan juga nanti ada pengangkatan jahitan. Ya, itu sangat penting sekali untuk ditaati oleh pasien, jadwal kontrol dan juga pada saat pengangkatan jahitan. Kita menjamin skarnya menjadi lebih baik nanti. Oke dok. Nah, pertanyaan ini yang sering muncul dok. Sebelum kita tutup nih dok, adalah bagaimana kita sadar jika kita perlu penanganan blefaroplasti, atau kita sadar kalau kita punya masalah ptosis ini dok. Mungkin ada tips nggak dok untuk sahabat yang di rumah? Baik, tentunya yang paling terganggu adalah secara visual ya. Secara visual artinya kita melihatnya terganggu. Fungsi melihat kita terganggu, jadi seperti tertutup ya. Kita tidak bisa melihat lebih jauh ke atas ya. Atau kita pada saat berkendara juga kok menjadi lebih gelap gitu ya. Jadi itu juga mengganggu ya, sebenarnya mengganggu dan berbahaya juga gitu ya. Dan juga apabila terjadi kayak tadi yang bulu mata ke dalam, itu bisa nyeri, bisa perih ya, atau bisa menimbulkan kebutaan ya, karena ada bekas skar di
korneanya gitu ya, bisa infeksi juga. Nah, biasanya juga nanti kita pasien itu dapat insight ya, dapat masukan dari teman-temannya, dari keluarganya atau dari teman-temannya. Kok matanya jadi lebih turun kelopak matanya ya, terus kemudian apakah kok kayaknya ngantuk terus ya gitu ya. Nggak Itu yang pasti gitu ya dok ya. itu yang biasanya dikeluhkan sama pasien. Jadi lebih tahu ya dok. Apalagi kalau pasien itu bekerja di bidang jasa ya, yang dimana ketemu Banyak orang orang. lain gitu ya, dan mementingkan penampilan itu juga sangat penting sih untuk Oke. dilakukan. Berarti memang Blefaroplasty. mungkin memang dilihat dari dari pendapat orang dan juga memang dirasakan sendiri begitu ya dokter ya. Betul. Oke, berikutnya dok, pertanyaan terakhir. Kesimpulan mengenai ptosis, gangguan pada kelopak mata, mata terlihat mengantuk bisa dilakukan dengan blefaroplasty. Silahkan. Ya, jadi upaya tindakan blefaroplasty, bedah plastik estetik itu adalah memperbaiki atau merekonstruksi kelopak mata yang jatuh atau yang turun ataupun yang tidak simetris menjadi simetris. Ya, jadi itu juga untuk meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan fungsi penglihatan dan juga meningkatkan kepercayaan diri bagi pasien. Wah, luar biasa. Terima kasih dokter. Kita udah bahas topik ini secara jelas dengan semoga sahabat Indrayana yang mencari informasi tentang ptosis dan juga blefaroplasty akan terinformasi dengan video kita ini dokter. Nah, Baik. untuk sahabat Indrayana tetap dukung kita dengan like, komen, dan share sebanyaknya video kita ini. Mungkin segini saja pertemuan kita ya dokter ya. Mungkin kita akan ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.